Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, ma'asyiral habaib wal ulama yang malam hari ini yaitu sesepuh daripada Rabi'atul Alawiyah Al-Habib Syakir Al-Idrus, Al-Habib Ismit Ba'bud, dan juga Habib Abdurrahman Ba'bud, dan juga Habib Umar bin Fauzan Asegab, dan juga Habib Fauzi Ba'bud, dan Habib Anwar Ba'bud, Habib Anwar Bahasim, dan juga Habib Umar Bahasim, dan semuanya habaib yang malam hari ini hadir. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memberikan manfaat, memberikan bantuan kepada kita semuanya. Allah dapat barokahnya, amin Allahumma amin. Para asatidah yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang kami hormati, alhamdulillah malam hari ini Allah berikan kesempatan kita selalu hadir dalam majlis Rasulullah SAW, yang mana kata Nabi Muhammad SAW, "Man yuridillaha khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah hendak menjadikan dia orang yang baik, maka seseorang itu Allah berikan pemahaman, Allah berikan kesenangan untuk selalu tahu, belajar tentang agama. Kita alhamdulillah kesempatan malam hari ini tentunya ya tidak sia-sia, karena hadirnya kita duduk di majelis ini tentu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kenapa? Karena Allah mengundang kita untuk selalu duduk bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang berilmu, bersama orang-orang yang senang dengan kebaikan. Apalagi di tempat ini selalu banyak habaib, sebagaimana tadi kata munsyid itu, Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri, Ahlul Bait Nabi itu selalu dalam keadaan suci, laisa muhtajan ila suruji. Mereka itu sebetulnya enggak perlu dengan cahaya lampu. Karena apa? Karena secara batin beliau itu sudah ada cahayanya. Dari mana cahaya itu? Bukan cuma cahaya ilmu, tapi di dalam dirinya ada darah Nabi Muhammad SAW yang mengalir di tubuhnya. Sehingga apa? Sehingga Allah memberikan cahaya daripada segala-galanya. Ini suatu keuntungan buat kita. Alhamdulillah. Juga tak kalah pentingnya ketika kita bersilaturahmi, ketika kita bertemu di tempat yang agung, yang suci, pasti ada salah satu di antara kita. Kalau sampai 40 orang, ya, Al-Imam Syafi'i di situ juga mengatakan, di antara 40 orang yang hadir di dalam majelis itu, maka Allah tulis sebagai wali. Jadi, doanya dikabulkan oleh Allah. Maka kita doa bersama-sama seperti tadi. Yang satunya berdoa, yang lain mengaminkan. Kenapa? Karena di antara kita ini enggak tahu siapa yang ditulis kewalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita dianjurkan selalu bersama-sama sesama muslim. Dianjurkan selalu bersatu. Jangan sampai berpecah belah. Karena bersamanya aja sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Di antaranya tanda-tanda orang yang juga imannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu selalu suka berkumpul sama muslim. Dia senang kepada saudaranya. Ya, karena kata Nabi Muhammad SAW, tidak beriman seseorang itu, tidak sempurna imannya sampai seseorang itu mencintai saudaranya sebagaimana dirinya mencintai dirinya sendiri. Itu lebih. Kalau masih belum ada rasa senang kita kepada saudara kita yang lain, itu introspeksi gitu. Berarti masih ada di dalam diri kita ini perusak yang namanya hasad, namanya dengki, namanya iri hati. Itu juga penghancur, perusak kita. Yang lambat kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kenapa? Karena seseorang itu semakin dia dekat dengan Allah, ya, semakin dia dekat dengan Allah, Allah mencintainya, Allah meridainya. Kemudian Nabi pun juga begitu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ketika kita ini sudah mulai berzikir bersama-sama, Allah bersama kita. Enggak lepas. Selalu Allah selalu melihat dengan rahmatnya kepada kita semuanya. Kita mesti bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka rugilah orang-orang yang tidak mau dia bergabung di majelis. Jarang orang yang mau gabung di majelis itu, orang-orang yang punya harta itu jarang. 1-2 ada gitu. Iya. Kenapa? Karena dia ada penghalang itu. Apalagi dia merasa mahabbah kepada Rasulullah juga jarang gitu. Kenapa? Karena ulama mengatakan, Abul Abbas Al-Mursi pernah bertanya kepada seorang muridnya, apakah di antara kamu ketika bertahiyat, ketika menghadap Allah, bersalawat kepada Nabi, apakah terdengar jawaban-jawaban salam daripada Rasul? Kata muridnya apa? Tidak ya, tidak ya Syekh, tidak. Maka ketika kita tidak bisa mendengar atau jawaban daripada Rasulullah SAW, maka dianjurkan kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena masih ada hijab, ya. Masih ada hijab, ya. Jarang seperti itu, kecuali udah mencapai kewalian. Kita juga jarang seperti itu. Kenapa? Karena hijab itu masih ada kurang sekitar 247.999 hijab. Ketika orang bisa sudah mencapai dapat salam ketika kita berselawat kepada Nabi, itu sudah menembus kewalian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita mesti harus banyak belajar kepada guru-guru kita, kepada ulama kita, termasuk kita berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan para habaib. Karena nanti insyaallah seseorang itu tidak dijauhkan, ya, daripada orang yang dia cintai. Orang cinta kepada ulama, insyaallah nanti dikumpulkan kepada ulama. Cinta kepada para habaib, insyaallah nanti dikumpulkan sama beliau. Ya, sebaliknya, kalau seseorang itu cinta kepada di luar itu, bahkan cintanya kepada orang yang tidak takut dengan Allah, ya bisa-bisa nanti di akhirat dikumpulkan dengan orang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini tujuan kita berkumpul di sini, bukan hanya istilahnya datang bersilaturahmi sesama saudara kita, sesama muslim, tapi kita juga membaca selawat. Berkumpulnya kita ini sesama muslim itu sudah mengundang barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita cermati, kita sadari. Kita berkumpul alhamdulillah sesama muslim, sama saudara kita, insyaallah kita semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita, keluarga kita semuanya. Kalau enggak dimulai daripada diri kita, mau doa anak kita, kita enggak mau ibadah, enggak mau ke majelis, nanti anak kita mau disuruh, enggak bakal mau, Pak. Enggak bakal mau. Kenapa? Karena kita mesti harus mendahului. Kalau sebagai
sebagai orang tua, sebagai pemimpin rumah tangga mesti harus mendahulukan. Mau anjurin anak kita supaya ngaji, bapak ibunya enggak ngaji, enggak belajar ngaji, enggak dekat, ya enggak bisa. Nah, kenapa? Al-walad juz'un minal walid. Karena orang tua itu sebagian, anak itu sebagian atau juz daripada orang tuanya. Sebagaimana kalau orang tuanya itu senang mengaji, insya Allah nanti anaknya juga senang mengaji. Begitu juga ketika seseorang itu senang dengan santri, senang dengan orang majelis, nanti insya Allah akan punya keturunan yang senang. Begitu juga kalau kita nanti anak kita, insya Allah cucu kita juga begitu. Nah itu sebagaimana disebutkan dalam Ta'lim wa Ta'lim. Ada Syekh Halwani, ya, kalau nggak salah radhiyallahu anhu, beliau itu caranya untuk cinta senang kepada sesama muslim, cinta kepada talibul ilmi, setiap habis mengaji itu bawa manisan, taruh di kantongnya, taruh itu, nanti setelah ngaji itu dibagi, ya, dibagi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya apa? Supaya anak kita nanti Allah berikan keturunan ya, orang-orang yang cinta dengan ilmu. Itu karena juga sebab usaha. Lain kalau sebangsa Nabi. Kalau bangsa Nabi itu tidak perlu usaha, Allah sudah pilih langsung, ya. Allah sudah pilih langsung, ya. Kalau kita sebagai orang biasa berusaha, itu sebagaimana diceritakan oleh Syekh Ashad Samsul Arifin itu ketika berangkat ke Tanah Suci di Mekah, ya, itu istrinya lagi hamil, punyainya itu lagi hamil itu. Jadi ketika mendengar anaknya itu sudah melahirkan, itu jalan dari Ka'bah itu, ya, hanya ngesot kakinya karena menghormati tanah haram di situ, ngesot. Maka keturunnya diberikan orang-orang alim. Kalau kita nggak berusaha seperti itu, nggak ada usaha untuk mencintai orang alim, mencintai ulama, mencintai habaib, jangan berharap banyak, Pak, ya. Karena itu jauh. Kalau kita nggak berusaha, itu nanti balasannya susah. Sebagaimana kata pepatah, al-jaza min jinsil amal, pembalasan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Allah memberikan dia keturunan yang soleh solehah, itu karena doa daripada bapak dan ibu sekalian. Berusaha itu bersambung kepada gurunya, bersambung sampai pada akhirnya juga bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita jangan tertipu, karena tertipu terlalu banyak kitab, banyak ilmu, banyak kaji, kalau hatinya enggak bersambung dengan gurunya, enggak bersambung dengan Rasulullah, nanti akan sesat mereka. Jangan tertipu dengan orang alim, ya, dengan kealiman jangan tertipu. Tunggu dulu, lihat dulu sambungannya hatinya itu kemana, ya. Di situ kita insya Allah nanti jalan kita akan lurus. Makanya ketika tadi hadis man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah menghendaki dia sebagai menjadi orang yang baik, maka dia senang diberikan agama, tentang agama diberikan, dimudahkan. Kita datang ke majelis itu mudah gitu, nggak ribet dengan yang lain gitu. Mereka orang tuh ikut nggak ikut terserah gitu, ya. Nah, seperti itu. Insya Allah kita semuanya dengan usaha, dengan datangnya seperti ini, Allah nggak sia-siakan. Allah insya Allah berikan kesempatan, Allah angkat derajat kita, Allah berikan keberkahan, Allah berikan keselamatan kepada kita semua dan juga kepada keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan ampunan kepada kita semua dan bapak ibu kita, semua kita mudah-mudahan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Cukup sekian yang kami sampaikan, dan selebihnya insyaallah Habib Ali, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma'afil milah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkila wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marra amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tamu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkat beliau kita dikumpulkan di majelisnya Rasulullah dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dicintai orang-orang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak berdiri kita dari tempat ini kecuali Allah ampunkan semua dosa kita, Allah angkat segala penyakit kita, Allah gabulkan semua hajat-hajat kita, dan Allah jadikan qurratul ain bagi kita di dalam kelezatan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah kemuliaan kita, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita orang tua kita Al Habib Abu Bakar Sakran Al Idrus, adalah Habib Ismet Ba'bud, adalah Habib Abdurrahman Ba'bud, ada juga Al Habib Umar Segaf, adalah Habib Fauzi Ba'bud, ada Habib Anwar Bahashim, ada juga Habib Umar Bahashim, ada Habib Agil Segaf, dan para habaib lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada antum semua. Mudah-mudahan beliau orang-orang tua kita, guru-guru kita, Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah jadikan beliau sebagai motivasi buat kita untuk selalu semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para guru kita, wabil khusus Ustadz Matahari, ada Abah Badrudin, dan keluarga besar dari keluarga besar dari PMA yang sudah hadir bersama kita, dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dari taklim kita yang sempat terhenti di dalam kitab Nasoid Diniyah, Nasoid Diniyah wal Wasaya al Imaniyah, kitab yang disusun oleh Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Sempat kita libur beberapa kali pertemuan, insya Allah kita mau rutinkan lagi. Untuk apa? Untuk punya hubungan kita dengan siapa? Dengan para salaf. Jangan sampai kita datang dengar sampai rumah hilang. Tapi kalau kita punya hubungan dengan para salaf, hikmahnya lebih banyak, keberkahannya lebih banyak, dan manfaatnya buat diri kita dan keluarga kita itu lebih besar, dan juga bakal memberikan manfaat kita bukan cuma ketika di dunia, bakal sampai nanti di alam kubur, sampai juga kita nanti di padang mahsyar, sampai juga kita di alam barzah. Melanjutkan kita dari kitab Nasoid Diniyah. Kemarin kita pembahasan tentang babul ilmu, siapa orang pencari ilmu, bagaimana kita memilih seorang yang berilmu untuk dijadikan guru, untuk dijadikan murabbi bagi kita. Dan kita melanjutkan di pembahasan yang selanjutnya. Apa yang pembahasan selanjutnya? Mabhasus sholat, bab tentang pembahasan tentang sholat, bab yang membahas perkara tentang sholat. Kalau kita mau bilang itu di dalam fikih, apa itu sholat? Sholat itu menurut bahasa, menurut lugatan ad-du'a, wakil, dan ada juga yang mengatakan bid-du'a khair, bid-du'a khair. Ada yang mengatakan sholat itu adalah doa yang baik, itu sholat. Akan tapi menurut syariat, apa itu sholat? Aqwalun af'alun muftatahatun bitakbir, perbuatan perkataan yang dimulai dengan takbir, wabitahtam, dan ditutup dengan taslim, ditutup dengan salam. Itu menurut syariat tentang sholat. Sehingga dikatakan Imamul Haddad menyebutkan, wa'lamu mu'asyiral ikhwan faqahana wallahu wa iyyakum fid din, amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan, wahai sekalian saudaraku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman di dalam ilmu agama, wa alhamuna rusdana wa a'adzana min syairil anfusina, dan juga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita pemahaman
bertambahnya kita di dalam ilmu agama dan memberikan kebaikan bagi kita tentang agama tersebut. Sehingga Imamul Haddad menyebutkan, beliau mengatakan anna sholata imaduddin, sesungguhnya sholat itu termasuk tiang dari agama. Ya, sholat itu termasuk tiang agama. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka hamba tersebut telah menghidupkannya. Dan barang siapa yang wattarku, dan barang siapa yang meninggalkan sholat tadi, maka telah merobohkan bangunan tadi itu. Artinya apa? Sholat itu perkara penting bagi kita. Sholat itu termasuk perkara penting bagi kita. Sehingga nggak ada alasan untuk kita tinggalkan sholat. Nggak ada alasan untuk kita tinggalkan sholat. Apa perkara kita? Sakit bib, nggak bisa keluar, bisa kita sholat di tempat. Sholat dalam keadaan bib, saya nggak bisa berdiri, bisa duduk. Saya nggak bisa duduk, bisa baring menghadap kanan. Ya, dadanya itu dihadapkan ke arah kiblat. Nggak bisa juga seperti tidur, sholat tidur miring, sholat telentang. Nggak bisa juga telentang, kepalanya bisa diangkat mengarahkan ke arah kiblat. Nggak bisa juga seperti itu, sholat dengan isyarat mata. Allahu Akbar. Ketika ruku matanya seakan-akan ruku, ketika sujud matanya seakan sujud. Gak bisa seperti isyarat tadi itu. Salat dengan hati. Ketika berdiri hati seakan-akan berdiri, baca bacaan berdiri. Ketika ruku hati juga seakan-akan ruku, baca bacaan ruku. Sujud pun seperti itu, tahiyat pun seperti itu. Paling tidak apa? Salat dengan isyarat hati tadi itu. Tapi kalau nggak bisa seperti itu tadi bagaimana? Ya disolatkan. Nggak bisa sudah tadi semua itu disolatkan. Nggak ada alasan untuk kita ninggalin sholat. Bahkan dalam keadaan perang Nabi anjurkan kita untuk tetap sholat. Wajib dalam keadaan perang. Sholat apa namanya? Sholat khauf. Sholat dalam keadaan ketakutan. Ya ini dalam keadaan perang. Mungkin dalam sholat khauf itu maknanya banyak. Bukan hanya ketika perang. Mungkin sholat ketika banjir, kita dalam keadaan takut, sholat tetap. Atau khauf dalam keadaan mungkin kebakaran, kita lagi di rumah sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, kebakaran, orang teriak, kebakaran dekat sama rumah kita. Atau mungkin di dalam rumah kita, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah selalu jaga kita, rumah kita, keluarga dan harta kita. Mungkin orang tadi ketika sholat, orang teriak kebakaran, bagaimana? Lari dia. Lari tapi bukan membatalkan sholat, tapi lari dalam keadaan masih sholat. Itu dianjurkan sama Nabi Muhammad. Atau sholat dalam keadaan perang boleh, lagi berperang, lagi nahan pedang, lagi apa, tapi dalam keadaan sholat. Tapi ketika ruku jangan ruku, ya mati. Seakan-akan meruku, hatinya ruku, tapi dia tetap keadaan berdiri berperang. Ketika sujud kah? Hatinya sujud, tapi dalam keadaan berperang, bukan membatalkan sholat. Sholat wajib kalau dibatalkan haram hukumnya. Walaupun keadaannya mungkin kita mungkin pas banjir tadi itu, atau kebakaran, atau kita dikejar hewan buas, dalam keadaan sholat tetap lari dalam keadaan sholat. Saking apa? Saking pentingnya perkara sholat, sehingga nggak ada alasan buat kita ninggalin sholat. Bib, saya di kebun, kalau siang saya di sawah, saya nggak bisa sholat. Kalau saya sholat bagaimana saya berlumpur? Selama pakaian tadi tidak najis, walaupun dia kotornya lumpur, wajib dia buat sholat. Bib, sholatnya di tanah-tanah, sholat selama itu suci. Selama 3 perkara suci. Apa? Badannya suci, pakaiannya suci, dan tempatnya dia buat sujud itu suci. Walaupun keadaan berlumpur, mungkin dari kebun atau dari sawah, tetap sholat. Ambil air wudhu, tetap dirikan sholat semampu kita dimanapun. Tuh saya nggak bisa ninggalin pekerjaan, sholat di kerjaan. Makanya nggak ada alasan buat kita ninggalin sholat. Bib, saya di macet tengah jalan, waktu sholat sudah mau habis, bagaimana? Saya belum wudhu, tayamum lalu sholat dalam keadaan duduk tadi itu. Nanti ketika sampai rumah kita godok sholatnya. Sampai rumah yang sholat tadi kita godok sholatnya. Atau mungkin bib, saya ini celananya najis atau bajunya kena najis, mungkin ketika kencing, maaf, kena bekas air kencing,
najis nggak bisa sholat, tapi saya keadaannya kepepet, macet, nggak bisa keluar dari mobil. Nggak mungkin saya keluar mobil ganti celana wudu sholat, ya nggak mungkin. Gimana caranya? Tetap sholat. Keadaan najis tetap sholat, namanya sholat hurmatil waqt, sholat menghormati waktu. Tayamum baru kita sholat. Selesai kita sholat, kita godok sholat tadi itu. Artinya apa? Nggak ada alasan buat kita ninggalin sholat. Makanya Imamul Haddad tentang bab sholat itu lumayan tebal dan banyak. Kenapa? Saking pentingnya perkara sholat ini bagi kita. Dan Imamul Haddad nggak mau nyampaikan sesuatu itu setengah-setengah. Dia pengennya semuanya kita ini pecinta beliau, murid-murid beliau memahami ilmu sebagaimana yang beliau terapkan kepada kita. Ya. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Bagaimana tiang di dalam rumah, seperti itulah sholat di dalam hati kita, di dalam tubuh kita. Kalau kita nggak dirikan sholat, maka akan hancur iman kita itu. Kita gampang buat maksiat, kita gampang perbuatan mungkar, kita gampang berbuat dosa. Kenapa? Nggak ada tiangnya. Seperti itulah sholat di dalam agama. Sholat itu adalah tiangnya agama. Seperti itu sholat bagi kita itu tiangnya di dalam anggota badan kita. Orang kalau nggak sholat gampang dia maksiat. Karena apa? Nggak ada batasannya. Tapi orang yang selalu sholat selalu terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat tadi itu. Ya. Inna sholata tanha anil fasya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan mungkar. Pip, saya sudah sholat, saya sudah jalankan perintahnya Allah yang satu ini, yakni sholat, tapi saya masih buat maksiat. Apa sebabnya? Mungkin di dalam sholatnya kita kurang khusyuk. Di dalam sholatnya kurang khusyuk. Pip, saya sholatnya kurang khusyuk, gimana? Apa sebabnya? Lihat wudunya kita. Kalau kita wudunya kurang khusyuk, maka sholatnya kurang khusyuk. Makanya di dalam wudu itu diminta kita kekhusyuan. Sehingga apa? Di dalam sholatnya kita juga bisa khusyuk. Kalau wudunya nggak khusyuk, maka sholatnya pun hilang khusyuknya. Orang nih wudu, sambil mainan, sambil ceritaan. Kadang ngambil wudu cerita nama temen, gimana bisnis jebol nggak? Sambil wudu, nggak ada khusyuknya. Sholatnya pun seperti itu. Allahu Akbar. Oh iya ya, itu bisnis kemarin gimana ya? Belum tembus kayaknya sudah. Imam lagi baca Fatihah, dia mikirin usaha. Itu orang kalau dia sholatnya itu kadang nggak khusyuk. Kenapa? Mungkin wudunya kurang khusyuk. Makanya khusyuk di dalam wudu itu diminta. Bahkan Nabi Muhammad bilang, barang siapa tidak sempurna wudunya seseorang, kecuali Allah bakal ampunkan semua dosanya. Artinya apa? Belum selesai dia wudu, Allah sudah ampunkan dosanya. Wudu yang gimana? Wudu yang dalam keadaan khusyuk. Begitu juga sholatnya. Sholatnya yang keadaan khusyuk, maka orang-orang tadi itu mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan Nabi Muhammad SAW pernah cerita suatu saat suatu waktu nanti manusia semuanya bakal dihadapkan atau bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kenikmatan yang paling mulia. Kenikmatan yang paling indah itu manusia ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ketemu Allah Subhanahu wa taala, itu bakal kita rasakan juga bertemu dengan Allah. Tapi ada kelasnya, ada batasannya. Enggak semuanya bisa lihat Allah dengan nikmat, enggak, ada batasannya. Itu dikatakan yang paling nikmat bagaimana? Yang duduknya, yang berdirinya paling depan. Jadi mereka mau bertemu dengan Allah itu bersoft-soft. Bersoft-soft. Yang paling nikmat bagaimana? Yang paling depan. Yang paling depan tuh ngelihatnya paling enak, paling tepat. Beda kita kalau maaf mungkin nonton bioskop, yang paling depan paling sakit. Kenapa? Nganga. Yang paling enak agak-agak belakang. Tapi beda ketemu dengan Allah. Ketemu dengan Allah yang paling depan itu yang paling indah, paling enak, itu di soft paling depan. Bagaimana caranya biar bisa dapat di paling depan? Jaga khusyuk di dalam sholat. Orang yang banyak paling khusyuk di dalam sholatnya, maka ketika dihadapkan dengan Allah dia berada barisan paling depan. Kalau dia jaga khusyuknya, maka dia siap-siap di barisan paling depan. Mulai saat ini kita niatin sholat kita mau paling khusyuk. Ibadah kita yang sama Allah ini, sholat ini yang di dalam rukun Islam disebutkan sholat itu di urutan yang kedua setelah apa? Syahadat.
Saking pentingnya perkara sholat. Kita mau berhadapan dengan Allah dengan nikmat, dengan indah, bagaimana caranya? Jaga khusyuk di dalam sholat kita. Agar apa? Agar kita dapat soft paling depan ketika berhadapan dengan Allah. Itu dikatakan hambanya Allah. Ya, orang-orang mukmin ketika dia dikasih lihat Allah, dia bakal melongo. Seberapa lama, Bib? 1000 tahun lamanya. Dilihatin kepada Allah, dia melongo 1000 tahun. Gak ngapa-ngapain selama 1000 tahun, saking takjubnya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, kita mungkin duduk dengan orang alim, ya, atau kita duduk dengan guru yang benar-benar kita lihat Masya Allah ngantarkan kita kepada Robi yang dikatakan jika melihatnya kita teringat kepada Allah. Kita kedatangan orang alim, kita lihat sama dia, kita duduk sama dia aja kita rasakan karismanya beda. Duduk sama dia nikmatnya beda. Duduk sama dia kita lupa sama dunia, ingatnya sama Allah. Lalu bagaimana ketika kita dihadapkan kepada Allah? Nabi Yusuf alaihissalam, ketika para perempuan-perempuan melihat Nabi Yusuf, dia lupa, dia iris tangannya dengan pisau. Bagaimana yang ketika dihadapkan penciptanya Yusuf, bagaimana keadaan tersebut? Itu dikatakan ketika hamba tadi melihat Allah, itu diriwayatkan mereka bakal melongo selama 1000 tahun. Karena apa? Takjubnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu puncak di dalam kenikmatan adalah memandang zat Rabbul Izzati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doanya Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, itu Syekh Abu Bakar bin Salim dalam doanya beliau di bagian-bagian akhir, wa yarzuqhu min Allahumma shalli ala sayyidina barakatan fil umur wa syahatan fil jasad wa syahatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa syahadatan minal maut wa maghfiratan ba'da maut wa fil hisab wa amanan minal adab wa nasiban warzuqna nadhara ila wajhikal karim. Warzuqna nadhara ila wajhikal karim. Ya Allah, berikan aku rezeki. Untuk apa? Untuk dapat memandangmu nanti ya Allah. Itu doanya Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam doa yang terakhir-terakhirnya. Itu yang diminta para ulama apa? Memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kenikmatannya beda. Ya. Kenikmatannya itu beda. Bahkan juga dikatakan di dalam salat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa aqimis shalah li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian sebagian orang nafsirkannya beda. Dalam ayat ini waqimis sholat li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu sebagian mereka nganggapnya, Beb, kita ngingat Allah itu sudah sholat. Ya, masuk zuhur ingat Allah aja, sholat sudah katanya. Itu udah lain lagi, ya. Itu nggak tahu kita dari mana dapatnya. Tapi sholat, ya, Nabi Muhammad yang dikatakan maksum, terbebas dari segala dosa masih sholat. Lah ini ada sekarang orang yang baru cukup ingat Allah dia udah bilang sholat. Ya, Allah juga nyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim wa aqimis shalah tarfi nahar wa zulafan minal lail, dan dirikanlah sholat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di ujung pagi. Ya, dirikanlah sholat di ujung pagi dan di ujung petang. Minal lail, dan juga di permulaan dari malam. Inna hasanat yudhibna sayiat, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus segala perkara keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin, dan itu merupakan pengingat bagi orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat hadis Nabi SAW menyebutkan, innal abda idza qama fi shalat futihat lahul jinan. Jika seorang hamba dia mendirikan sholat, maka dibukakan baginya pintu-pintu surga. Ya, ketika dia sholat Allahu Akbar dalam keadaan khusyuk, maka apa? Bagi hamba tadi dibukakan pintu-pintu surga. Artinya apa? Akses dia masuk dalam surga itu lebih gampang. Ya, karena apa? Ketika sholat dia berhubungan dengan Allah. Ketika sholat dia berhadapan dengan Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang, pemilik dari alam semesta ini. Wa kushifa lahu hijabun bainahu wa baina rabbih, disingkap antara satir penutup antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Muhammad juga bilang, inna fis shalah la syifa, sesungguhnya sholat itu adalah obat. Sholat itu obat. Sakit apa aja dirikan sholat, insya Allah sembuh.
semata-mata niat mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal abda idza qama yusolli utiya bidzunubi fawudhi'at ala ra'sihi. Jika seorang hamba tadi itu mendirikan salat, maka Allah akan taruh dosa-dosanya dia itu di dalam kepalanya dia, di atas kepalanya. Dalam riwayat lain ala atikihi, di pundaknya. Jadi ketika hamba tadi sholat, Allah taruh dosa-dosanya di atas kepalanya atau ditaruh di atas pundaknya tadi itu. Fakulama roko'a au sajada tasqat anhu. Ketika dia hamba tadi ini ruku, ketika dia sujud, apa kata Nabi Muhammad? Bergugurlah semua dosanya tadi itu. Ya, bergugurlah semua dosanya tadi itu. Bahkan belum dia sholat, dia wudhu, belum selesai wudhunya, apa kata Nabi Muhammad? Dihapuskan semua dosanya hamba tadi itu. Ya, tapi dosa yang mana, Beb? Dosa yang berhubungan antara dia kepada Allah. Tapi kalau berhubungan dia sama manusia, nggak bisa diampuni. Kecuali apa? Manusia tadi itu ridho sama dia. Kecuali kita yang punya salah sama manusia, kita minta maaf sama dia. Kalau kita masalahnya sama Allah, mungkin perkara perbuatan yang hubungannya dengan Allah, mencuri, atau kita ninggalin sholat, atau kita berbuat zolim, ya, atau perkara-perkara lain, kita sholat dihapuskan dosanya. Tapi kalau perkara kita nyakiti saudara kita hasut sama saudara kita rendahkan saudara kita, bagaimana? Kita harus minta maaf sama dia, kita harus minta ridho sama dia, baru diampunkan segala dosa-dosa kita. Dan juga Imam Al-Haddad mengatakan wajalu mabanil Islam al-khamis ba'da syahadatain. Dan dijadikan ya di dalam rukun Islam yang kelima, salat itu di urutan yang kedua setelah syahadat. Artinya apa? Kedudukan salat ini sangat luar biasa. Dan gak akan orang itu salat kecuali Islam. Artinya apa? Selain orang Islam, kalau dia salat nggak diterima pahalanya. Ada orang bukan Islam, dia ikut salat, gimana? Nggak diterima pahalanya. Kenapa? Nggak ada kata syahadat bagi orang tadi itu. Wa mahaluha min ad-din mahalu ra'si min jasad. Imamul Haddad bilang, dan sesungguhnya salat itu seperti kepala bagi anggota tubuh kita. Ya, salat itu seperti kepala dari anggota tubuh kita. Fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu. Bagaimana orang mau hidup kalau dia nggak ada kepalanya? Bagaimana orang mau hidup kalau dia nggak punya kepalanya? Nggak bisa hidup. Ya seperti tadi itu kita bilang, seperti Nabi Muhammad juga bilang tadi, salat itu tiangnya agama. Kalau kita nggak lakuin salat, maka hancur semua yang ada di dalam tubuh kita. Apa? Rohani kita hancur, jiwa kita hancur. Kenapa? Nggak ada tiangnya. Ya. Dan juga dikatakan Imamul Haddad, salat itu seperti kepala di bagian anggota tubuh kita. Kalau kepalanya nggak ada, gimana bisa hidup? Nggak akan bisa. Maka seperti apa? Mayat hidup. Ya, seperti mayat hidup. Fakadzalika ladin liman la shalah. Maka seperti itu juga ya, orang yang tidak punya agama, maka seakan-akan dia itu tidak ada sholatnya. Orang yang tidak ada sholatnya maka apa? Seperti orang-orang yang tidak punya agama. Wa kadzalika wurida fil akbar, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alallahu wa iyyakum minal muhaffidzin ala sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita semuanya orang-orang yang selalu menjaga di dalam sholatnya. Al-muqimina laha, dan orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Al-khasyiina fiha, dan dijadikan kita hamba yang khusyuk di dalam sholat. Ya, kenapa? Ya tadi kenikmatan di dalam khusyuk tadi. Kenikmatan di dalam khusyuk tadi itu. Wadaimin alaiha, dan senantiasa kita selalu melakukan sholat tadi itu terus menerus, jangan sampai putus. Bahkan Allah ketika memerintahkan Nabi Muhammad untuk puasa, Allah sampaikan lewat Sayyidina Jibril. Perkara sedekah, perkara haji, semua perkara ibadah di dalam agama Allah sampaikan semua itu lewat Sayyidina Jibril. Tapi beda dengan sholat. Kenapa bedanya? Allah yang langsung bertemu dengan kekasihnya Nabi Muhammad.
Allah yang langsung manggil Nabi Muhammad di hadapannya Allah. Ini kenapa? Khususnya tentang perkara sholat tadi itu. Kalau yang lain Allah nyampaikan lewat Sayyidina Jibril. Perintah agama apapun Allah nyampaikan lewat Sayyidina Jibril, tapi tidak dengan sholat. Allah yang khusus langsung bertemu kepada baginda Nabi Muhammad. Sampai diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari, itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di Isra ya, dari kota Mekah ke kota Baitul Maqdis. Lalu dimi'rajkan lagi dari Baitul Maqdis sampai ke langit ketujuh, sampai dihadapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersimpuh di hadapannya Allah. Ya, Nabi Muhammad bersimpuh di hadapan Sang Penciptanya. Bahkan sebelum itu ketika mau bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad masuk, Sayyidina Jibril tinggal di belakang. Sampai dikatakan begitu kan namanya sang kekasih yang meninggalkan kekasihnya jalan sendirian. Apa kata Sayyidina Jibril? Kalau aku masuk ke dalam ya Rasulullah, aku akan terbakar dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau engkau yang masuk ya Rasulullah, engkau akan terbakar keindahan dengan cahayanya Allah. Artinya apa? Dengan cahayanya Allah Nabi Muhammad bakal tambah indah. Ya. Padahal kita tahu bagaimana kemuliaan pemimpinnya para malaikat, siapa? Sayyidina Jibril. Tapi nggak bisa masuk ke tempat tersebut. Maka tempat tersebut nggak ada makhluk apapun yang pernah masuk ke dalam kecuali baginda Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad masuk di dalam, bagaimana? Nabi Muhammad bersimpuh di hadapannya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Dijawab oleh Sang Maha Pencipta alam segalanya. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad, assalamu alayna wa ala ibadillah solihin. Nabi Muhammad nggak bilang wa alaikas salam. Nabi Muhammad nggak bilang seperti itu di hadapannya Allah. Tapi Nabi Muhammad bawa kita semuanya orang-orang soleh. Wa alaina ibadillah solihin. Dan salam atas kami kata Nabi Muhammad. Siapa? Semuanya. Siapa mereka? Hamba yang soleh. Saking apa? Saking Nabi Muhammad nggak mau mikir dirinya sendiri, tapi Nabi Muhammad mikirin semua tentang kita. Bagaimana umatnya. Sampai dalam riwayat ketika Nabi Muhammad SAW selesai turun diperintahkan oleh Allah sholat berapa waktu? 50 waktu. Nabi Muhammad terima. Bahkan kalau 100 diperintahkan oleh Allah, Nabi Muhammad terima. Turun Nabi Muhammad. Ketika turun bertemu siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tahu Nabi Muhammad habis bertemu dengan Allah. Cahayanya beda. Ya, habis bertemu dengan Allah itu karisma cahayanya Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Nabi Musa nggak mau sebentar sama Nabi Muhammad. Kayak kita kalau kedatangan orang alim, kita kedatangan tamu. Contoh kedatangan tamu Habib Sakran kedatangan di majelis Rasulullah. Kita nggak mau dia sebentar aja. Maunya kita lama. Selesai majelis kita ajak beliau ceritaan. Habis ceritaan kita ajak beliau makan. Habis makan kasih keluar kopi. Kenapa? Pengen lama-lama sama beliau. Begitu yang dilakukan siapa? Sayyidina Musa alaihissalam. Sayyidina Musa pengen ketemu sama Allah. Apa kata Allah? Engkau belum bisa melihatku. Bukan kata Nabi Musa, aku nggak bisa engkau lihat. Bukan. Tapi engkau belum bisa melihatku. Artinya apa? Ada tapi engkau belum bisa wahai Musa. Tapi Nabi Muhammad dikasih lihat. Sehingga Nabi Muhammad ketika dihadapkan dengan Musa nggak mau cepet-cepet ninggalin ini. Kalau selesai tanya apa kabar bagaimana, ya ditinggal lagi sama Nabi Muhammad, bakal turun ke bawah. Tapi ditanya apa yang Allah lakukan kepada engkau wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad, aku diperintahkan sholat 50 kali. Musa berpikir, Sayyidina Musa berpikir, ini kalau saya tinggalkan sebentar Nabi Muhammad turun nih. Nabi Muhammad biar 100 rakaat 100 waktu siap. Kenapa? Allah yang kasih Nabi Muhammad kenikmatan di dalam ibadah. Sampai Nabi Muhammad bilang inna sholat wa qurratul ain fi sholat. Allah jadikan kenikmatan, keindahan bagiku di dalam sholat. Artinya apa? Ketika masuk waktu sholat itu Nabi Muhammad gembira. Ketika masuk waktu sholat Nabi Muhammad senang. Beda dengan manusia yang ada di sana, di sini nggak ada.
Ya, itu kalau dengar azan, waduh azan lagi, baru kelar sholat, baru habis sholat lagi. Ketika dikumandangkan azan, Allahu Akbar, pura-pura nggak dengar, HP-nya dinyaringin. Ketika Allahu Akbar, masih ceritaan sama temannya, nggak tahu hukumnya bagaimana. Ketika orang azan itu sunnahnya apa? Mendengarkan. Kalau dia bicara hukumnya makruh di situ. Tapi apa? Ketika azan dia biar aja. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika dikumandangkan azan senang Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad itu ketika Sayyidina Bilal mau mengumandangkan azan, masuk waktu sholat, Nabi Muhammad bilang, wahai Bilal, arihni. Nabi Muhammad nggak bilang azani. Ya Bilal azan, enggak. Tapi Nabi Muhammad bilang, ya Bilal arihni, dengarkan kepadaku ketentraman. Saking apa? Nikmatnya panggilan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad senang ketika diperintahkan sholat. Sayyidina Musa nggak mau. Maka Sayyidina Musa bilang, ya wahai Muhammad, umatmu nggak akan kuat sholat 50 waktu. Minta sama Allah diturunkan lagi. Nabi Muhammad pergi lagi kepada Allah, minta diturunkan waktu. Padahal kalau kita mau bilang, ya bagaimana Nabi Muhammad dan Nabi Musa, jelas lebih mulia Nabi Muhammad. Para ulama mengatakan Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, pemimpinnya daripada para nabi. Beda dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad nurut apa kata Sayyidina Musa. Nabi Muhammad diperintahkan minta kurang, Nabi Muhammad naik lagi ke atas. Artinya apa? Ulama mengatakan di balik hikmah ini Nabi Muhammad memiliki sifat ketawaduan. Padahal ulama mengatakan sesungguhnya Sayyidina Musa tidak mengerti keadaan umatnya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad lebih mengerti umatnya Sayyidina Musa daripada Nabi Musa itu sendiri. Nabi Muhammad lebih mengerti keadaannya umatnya Nabi Allah Musa daripada Nabi Musa alaihissalam itu sendiri. Itu kata para ulama. Tapi Nabi Muhammad ikut aja kata Sayyidina Musa. Ketemu Allah, turun lagi, ketemu lagi, turun lagi, sampai dikatakan berapa? 5 waktu. Sampai jadinya 5 waktu. Sampai mau disuruh lagi Nabi Muhammad malu, udah sangat minim ini. Hikmah di balik kejadian ini apa? Kejadian Isra Mi'raj ini apa? Padahal kalau kita mau bilang kejadian Isra Mi'raj yang merintahkan Nabi Musa siapa? Nabi Musa bisa ngomong seperti itu, siapa yang memerintahkan? Allah. Bukan Allah nggak tahu kejadian 50 jadi 5. Allah tahu. Allah maha mengetahui, itu sifatnya Allah. Alimun, itu sifatnya Allah. Allah maha mengetahui. Tapi Allah perintahkan Sayyidina Musa untuk mengucapkan kalimat tadi. Nabi Muhammad juga ikut. Semuanya terjadi. Percakapan yang sangat luar biasa. Seakan-akan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu itu ada ikhtiarnya. Sebagaimana kita hambanya Allah, kita kalau berdoa sama Allah itu digabulin nama Allah, nggak ada yang ditolak. Ud'uni astajibu lakum kata Allah. Mintalah kepadaku pasti akan aku gabulkan. Tapi ada syaratnya apa? Ikhtiar. Begitu yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 50 ikhtiar Nabi Muhammad, ketemu Allah, ketemu Musa lagi, ketemu Allah lagi, ketemu Sayyidina Musa lagi. Apa? Ikhtiarnya Nabi Muhammad. Padahal Allah tahu bakal jadi 5. Allah tahu bakal Nabi Muhammad minta seperti ini, tapi apa? Ikhtiarnya Nabi Muhammad itu yang dijadikan hikmah bagi kita umatnya baginda Nabi Muhammad. Sebagaimana kalau kita minta doa pasti digabulin Allah, nggak ada yang ditolak. Cuma ikhtiarnya, sebabnya Allah pengen ngasih kita rezeki, ada sebabnya apa? Kita keluar. Bukan karena kita keluar dapat rezeki, bukan. Keluar tadi cuma dijadikan sebab. Rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Itu makna dari bolak-baliknya baginda Nabi Muhammad menurut para ulama. Sebagaimana juga disifatkan Imam Al-Haddad menyifatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang salat, hafizu ala salat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hafizu ala salawat, dan jagalah salat engkau. Wassolatul wusto, yakni solat wusto. Apa solat wusto? Para ulama ada khilaf. Solat wusto ini ada yang mengatakan solat asar. Solat wusto ini solat asar. Kenapa? Dia di pertengahan solat. Solat asar ini di pertengahan solat. Makanya ketika Nabi Muhammad selesai dari Isra Mi'raj, solat yang pertama dikerjakan Nabi Muhammad solat apa?
Sholat zuhur. Ya, bukan subuh. Padahal kita kalau mau bilang Beb, yang pertama sholat subuh. Enggak. Sholat yang pertama dikerjakan Nabi Muhammad itu sholat zuhur. Bahkan ketika Isra Mi'raj itu ayat tentang perintah tentang sholat Jumat sudah diperintahkan oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad saat itu masih di Mekah. Enggak bisa Nabi Muhammad menjalankan sholat Jumat tadi. Kenapa? Keadaannya sedikit dan dalam keadaan terganggu. Tapi ada sahabat yang melakukan sholat Jumat lebih dahulu daripada Nabi Muhammad. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Itu sahabat yang melakukan sholat Jumat pertama kali sebelum Nabi Muhammad melakukan. Siapa dia? Dia delegasinya Nabi Muhammad untuk kota Madinah. Jadi dia delegasi Nabi Muhammad untuk kota Madinah. Sampai Mus'ab bin Umair ini menyebarkan Islam di kota Madinah, sampai seluruh penduduk kota Madinah rindu sama Nabi Muhammad. Dan sebab Mus'ab bin Umair tadi ini mereka sholat Jumat. Nabi Muhammad di Mekah belum sholat, Mus'ab bin Umair tadi di Madinah sudah melaksanakan sholat Jumat. Lihat bagaimana pahala yang didapat Mus'ab bin Umair tadi itu. Nabi Muhammad belum datang, tapi dia ceritakan bagaimana Nabi Muhammad. Sampai seluruh kota Madinah penduduknya itu jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan setiap ada orang yang datang dari kota Mekah ke kota Madinah, rumahnya rame. Bukan rame nyari oleh-oleh, bukan rame nyari bagaimana, bukan, tapi yang dia tanya apa? Bagaimana Nabi Muhammad? Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad berpesan buat kita penduduk kota Madinah? Bagaimana indahnya rupanya Nabi Muhammad? Apa pesan Nabi Muhammad? Itu yang ditanya oleh penduduk Madinah ketika dari mereka ada yang datang dari kota Mekah. Mereka punya rindu yang besar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Hafidzu 'ala sholawat was sholatil wusta." Dan jagalah salat kalian, yakni salat wusta, salat atau salat asar tadi. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah salat tadi dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa sholawat hayya maktubatil khamsu dhuhri. Ya, wal asri wal maghrib wal isya was subuh. Dan salat fasolawat tadi yakni salat-salat tadi yang disebutkan oleh Allah, yakni salat-salat wajib 5 waktu tadi apa? Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Bahkan Imamul Haddad juga menyebutkan yang pertama itu salat zuhur. Fatilka hiya salawat allati la yas'a ahadan minal muslimin tarka syai'an minha fi hali minal ahwal madamma yakil. Bahkan ya nggak ada satu alasan pun untuk umatnya Nabi Muhammad, atau tidak ada alasan pun untuk diantara kita untuk apa? Meninggalkan sholat itu. Nggak ada satu alasan buat kita ninggalin sholat, nggak ada. Mau apa alasan yang nggak ada? Artinya apa? Betul-betul wajib di dalam perintah sholat itu. Fihal minal ahwal madama yakil, sampai dikatakan keadaan orang tadi itu ya benar-benar dia itu tidak bisa buat menghindar tadi itu. Artinya apa? Wajib dia tadi itu untuk melaksanakan sholat. Walau balagha bihi ajaz wal marad illa aqsa ghayyati. Walaupun orang tadi itu dikatakan lemah, atau orang tadi itu sakit, atau jika dia tertimpa sesuatu yang sangat parah bagi dia, tetap dia melaksanakan kewajiban sholat tadi itu. Artinya apa? Nggak ada alasan buat kita ninggalin sholat. Sholat itu perkara penting dan sangat luar biasa pahalanya yang Allah berikan kepada kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan ya yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat kita, jadi bekal buat kita, semakin giat kita sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga khusyuk di dalam sholat sehingga kita mendapatkan keberkahan di dalam sholat dan mendapatkan kemanfaatan ketika nanti kita di alam kubur, ketika sakratul maut, dan ketika di yaumil mizan sampai di alam barzah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di antara kita Allah sehatkan, Allah panjangkan umur kita, Allah angkat segala penyakit di antara kita yang hadir maupun yang belum hadir. Allah sehatkan kita, Allah wafatkan kita kelak nanti dalam keadaan husnul khatimah, keluar dari lisan kita kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah terus berikan kepada kita kenikmatan dalam hadir majelis ilmu, dalam majelis-majelis di luar sana. Allah selalu berikan kita kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada kita istiqomah di dalam mencari ilmunya yang disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari Al Fakir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.